pikiranmu, hati-hati dengan ucapanmu. Ucapan akan menjadi suatu perbuatan, perbuatan akan menjadi suatu tindakan, teman-teman. Nah, halo teman-teman semua, jumpa lagi di Pian Hipnotis. Teman-teman, apa kabarnya nih? Ya, ingat saya selalu mengingatkan teman-teman jaga pikiran, ya selalu berpikir positif, ya. Karena 90% penyakit itu ada di pikiran, ya. Kenapa? Nah, untuk kali ini teman-teman videonya sangat cocok dan sangat menarik, ya. Jadi, kenapa selalu mengingatkan harus selalu berpikir positif? Karena jika kita berpikir positif, hasilnya akan positif dan akan indah, teman-teman. Apapun yang terjadi kita menerima itu akan indah. Berbanding dengan terbalik, ya kita berpikir negatif yang hasilnya ya jelek gitu, teman-teman. Dampak ke dalam kesehatan kita, dampak dalam pikiran kita. Jadi makanya selalu mengingatkan gitu kan, teman-teman harus selalu jaga pikiran, ya. Kenapa harus jaga pikiran, ya? Lebih sulit, teman-teman, kita dalam diri kita tuh, ya, lebih gampang dikuasai oleh orang lain, tapi lebih sulit adalah dikuasai dengan diri sendiri. Contoh, ya, ada orang yang kecanduan nonton bokep, ya, ada orang yang kecanduan minum alkohol, karena itu dikuasai oleh diri sendiri, gitu kan? Makanya lebih sulit itu, teman-teman, dikuasai oleh diri sendiri, ya. Nah, teman-teman, makanya selalu mengingatkan jaga pikiran, ya, jaga pikiran, jangan sampai berpikir negatif. Nah, tema kali ini, teman-teman, ya sangat cocok, dampak berpikir negatif, ya. Apa yang dimaksud dengan berpikir negatif? Berpikir negatif itu adalah, teman-teman, pola pikir kita terhadap segala aspek, ya. Contoh, misalkan, ya, saya dulu pernah, teman-teman, ya, ketika diundang di sekolah, ya, kebetulan jadwalnya tuh lumayan sangat padat dan saya fokus di kerja utama karena waktu dulu saya bekerja di salah satu bank. Sedangkan saya ada bentrok dengan jadwal event hipnoterapi. Saya bingung, akhirnya singkat cerita untuk jadwal hipnoterapinya diundur. Nah, malamnya saya berpikir kayak gini, teman-teman, ya, kayaknya besok saya bakalan gagal untuk acara event hipnoterapi. Nah, dengan kata-kata kayak gitu aja, beneran loh, teman-teman, di acara tersebut saya gagal. Wajar dong ya, teman-teman, namanya di panggung itu namanya kegagalan, pasti ada aja gitu kan. Jangankan artis papan atas, saya pun sebagai eh, orang yang biasa gitu kan pasti ada gagalnya juga. Nah, jadi ucapan itu, teman-teman, sangat berpengaruh. Makanya dalam tubuh kita tuh ada sistem namanya, yaitu hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan ucapanmu. Ucapan akan menjadi suatu perbuatan, perbuatan akan menjadi suatu tindakan, teman-teman. Nah, itu harus benar-benar dijaga, teman-teman. Nah, terus, teman-teman, contoh yang kedua adalah misalkan ya, teman-teman besok mau berjualan, ya, mau berjualan. Terus berpikir kayak gini, ah kayaknya bakalan sepi deh jualan di sana mah gitu kan, bakalan sepi, kayaknya nggak akan ada yang beli. Nah, dengan ucapan kayak gitu aja, teman-teman, akan terjadi benar-benar sepi, ya. Jadi dalam tubuh kita tuh udah ngerespon ke alam bawah sadar dan dunia ini tahu, ya, dunia ini tahu udah benar-benar ngerespon gitu kan, dunia ini benar-benar langsung ngerespon. Contoh yang ketiga adalah misalkan kenapa ya setiap saya mau kalau setiap saya mau bepergian keluar terus ada hujan badan saya sakit. Nah, itu udah sugesti duluan, udah berpikir negatif duluan, akhirnya yang terjadi badan tuh ketika kehujanan ya benar-benar sakit gitu kan. Coba kalau kita berpikir positif, kalau udahlah hujan, ya gimana lagi, saya harus terima gitu kan. Apapun yang terjadi saya harus kuat. Coba kita benar-benar pakai jas hujan, terus kita sugestikan dalam diri sendiri bahwa hujan itu nggak apa-apa kok gitu kan. Nah, terus kalau misalkan ada contoh yang keempat, misalkan lihat orang ya, dia udah punya rumah, udah punya mobil gitu, kan jangan-jangan dia ngepet, terus dia ngebagiin makanan di luar-luar, kayaknya mau cari perhatian gitu kan. Itu karena berpikir negatif, ya. Tapi kalau kita berpikir positif, ya wajar lah, dia kerja keras, dia punya rumah, toh dia ibaratnya ketika lagi istirahat dia bekerja keras gitu kan, nggak seperti kita gitu kan, leha-leha gitu kan. Jadi kita harus berpikir positif aja, teman-teman, ya. Kenapa? Karena gini, teman-teman, 90% penyakit yang saya sampaikan itu ada di pikiran. Kenapa? Karena beban manusia itu ketika kita normal ya banyak banget gitu kan, beban yang kita pikul gitu kan.
merencanakan sesuatu, terus juga tekanan segala macam. Jadi dampaknya stres ke dalam diri kita berbanding dengan orang gila. Perhatikan aja orang gila ya. Dia makan apa aja dia sehat, dia makan apa aja dia nggak merasakan sakit karena dia nggak punya beban sama sekali gitu kan. Nah, sekarang apa sih dampaknya dalam tubuh kita gitu teman-teman, dalam kesehatan kita? Ternyata teman-teman, jika kita berpikir negatif dalam kesehatan ya, terutama dalam psikis, itu akan menyebabkan stres gitu kan. Terus rasa khawatir, rasa was-was. Yang terjadi adalah keluhan skizofrenia, yaitu keluhan gangguan jiwa kronis atau halusinasi gitu kan. Namanya orang udah stres, udah depresi gitu kan, biasanya orang yang depresi yang stres itu kan ngurung diri di kamar, teriak-teriak gitu kan. Terus saking teriak-teriaknya dia nggak sadar, dirinya sendiri dia nggak sadar, ngacak-ngacak semua benda gitu kan, akhirnya ngelamun, saking otaknya benar-benar kekuras karena fokus ke satu permasalahan, akhirnya eh, otak itu merasakan lelah, akhirnya ngelamun lagi, teriak lagi, gitu kan dari dampaknya skizofrenia gitu kan. Nah, sekarang apa sih teman-teman dampak bagi kesehatan nih? Saya bacakan ya. Jika kita sering bersedih ya, dan jika kita sering, maka kita akan terkena penyakit kanker darah putih. Wah, ngeri sekali ya. Terus yang kedua adalah jika kita sering jika kita sering membiarkan diri merasa takut ya, maka akan mudah terkena ginjal gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah jika kita sering membiarkan diri stres, maka akan mulai gangguan pencernaan gitu kan. Kemudian jika kita sering merasa khawatir, maka akan mudah terkena penyakit nyeri punggung, teman-teman ya. Benar-benar berbahaya ya kita jika berpikir negatif. Jika kita mudah tersinggung ya, maka cenderung terkena penyakit ya insomnia. Ya kita tersinggung ya, sih kepikiran terus diomongin orang lain gitu kan. Nah, terus teman-teman, jika kita sering marah ya, maka selama 5 menit ya menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Itu dampaknya berpikir negatif. Ya, teman-teman pernah ngalamin yang saya omongkan barusan ya? Jika berpikir negatif pasti hasilnya akan negatif. Nah, oke teman-teman, Mas Ben gimana nih caranya untuk selalu berpikir positif? Oke, di video berikutnya nanti saya akan berbagi tips gimana caranya untuk selalu berpikir positif, teman-teman. Dan itu dampaknya sangat luar biasa termasuk ke dalam diri saya jika saya berpikir positif. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan di subscribe.